Saya sekeluarga, saudara saya ini sebanyak 14 bersaudara. Kakak saya bernama Kiai Haji Humaidi Makmun, itu anak yang pertama. Anak yang kedua saya. Anak yang ketiga meninggal dunia, namanya Fikriyah perempuan. Anak yang keempat meninggal dunia, namanya Nazifah. Anak yang keenam meninggal dunia, semuanya masih kecil, bernama Hilmiyah. Lalu anak keberapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Anak yang keenam bernama Mahtubah. Anak ketujuh bernama Mahtumah. Itu 5 orang itu semuanya meninggal dunia masih muda, di bawah umur 6 tahun. Kemudian ibunya Ustadz Naufal itu bernama Muflihah, adik saya yang ketujuh atau ke-8 itu. Kemudian adik saya lagi bernama Muwafiq yang menjadi kiai di Pasuruan. Lalu adik saya lagi Muwafiq, setelah itu mempunyai adik lagi namanya Mukarromah perempuan. Itu adik saya meninggal baru saja, artinya sudah dewasa, sudah punya anak. Kemudian bernama Muwafiq, lalu bernama Mukarromah, lalu bernama Musoffan. Musoffan pernah mengajar di sini, sekarang menjadi kiai di Pamekasan. Lalu Masruhiyah itu perempuan mengaji di daerah Pamekasan. Lalu bernama lagi Atori, lalu bernama lagi Rifkiyah. Itu 14 orang bersaudara, saya nomor 2. Nah, saya dididik oleh ayah saya dengan pendidikan agama yang cukup ketat. Kalau pagi saya bersekolah, dulu masih bernama sekolah rakyat, sekarang bernama SD. Jadi kalau pagi saya sekolah SD, sekolah rakyat itu. Keluar sekolah SD jam 12 istirahat. Jam 2 masuk lagi ke madrasah, namanya Madrasah Miftahul Ulum. Nah, di situ namanya Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, dari jam 2 sampai jam 5. Itu saya dididiknya 1 hari itu penuh dengan pendidikan dari sekolah rakyat sampai pada sekolah ibtidaiyah. Itu masa pendidikan saya. Dan oleh ayah saya dididik dengan pendidikan agama yang ketat, baik sholat berjamaahnya maupun bacaan-bacaan setelah sholat berjamaah itu. Setiap malam saya dengan kakak saya berdua itu harus menyelesaikan surat Al-Waqiah sebanyak 41. Jadi saya kadang-kadang 20, kakak saya 21, kadang-kadang saya 21, kakaknya 20, sampai menjelang sholat isya berjamaah. Itu setiap malam itu baca surat Al-Waqiah 41, dikerjakan berdua. Kemudian kalau malam Jumat itu dirombak oleh ayah saya, habis maghrib sampai isya membaca Rotibul Haddad. Anak di kampung saya biasanya kalau terang bulan itu main dengan segala macam-macam permainan kalau terang bulan itu. Tapi bagi saya tidak ada itu semuanya. Saya harus belajar
Jam 10 malam baru saya diizinkan masuk kamar tidur oleh ayah saya itu. Subuh bangun berjamaah dan zikir itu panjang ayah saya itu. Saya turun dari musola itu matahari sudah terbit. Nah itu matahari sudah terbit. Nah setelah saya kelas 4 SD itu saya selalu berbakti kepada ibu saya. Sebelum berangkat sekolah saya mesti ke pasar, belanja dulu, beli ikan, beli bumbu, apa itu cabai, apa itu kunyit dan lain-lainnya yang dibutuhkan untuk dapur. Kemudian saya serahkan sama ibu saya. Baru setelah itu saya sarapan berangkat ke sekolah. Jadi sebelum ke sekolah itu rutin, setelah saya kelas 4 SD rutin belanja. Ibu saya gak tahu pasar, saya yang belanja sampai saya sekolah SMP kelas 3. Jadi saya berarti ke pasar itu 7 tahun berbakti pada ibu saya. Setelah beres semuanya, beli ikan, beli bumbunya, saya baru berangkat ke sekolah. Alhamdulillah saya sekolah lancar, alhamdulillah dari SD SMP. Setelah SMP tamat itu saya masuk ke sekolah guru. Waktu itu namanya sekolah guru B. Ada sekolah guru A. Kalau sekolah guru A itu nanti tamat mengajar SMP, SMA. Kalau SGB ngajarnya di guru SD. Nah, saya alhamdulillah tamat dari SGB, sekolah guru B, dan langsung saya diangkat oleh pemerintah menjadi guru SD di suatu pedesaan. Nah, setelah saya terima surat pengangkatan sebagai guru SD, itu saya oleh ayah saya ditawarkan, kalau kau menjadi guru sekolah SD, engkau sudah terima gaji, maka engkau langsung kawin supaya tidak banyak dosa. Itu tanya saya. Padahal umur saya masih 16-17 tahun, tidak mungkin saya kawin. Akhirnya saya memilih, saya mau ke pondok pesantren saja. Kata ayah saya, kalau kamu mau ke pondok pesantren saya biayai. Waktu itu guru SD itu gajinya 420 rupiah. Tapi waktu itu gede, karena kalau anak sekolah SMA di Malang itu 1 bulan cuma 60 rupiah. Jadi itu bisa makan 7 orang. Gaji saya 1 bulan itu seandainya saya memegang, ya tetangga-tetangga waktu itu dan kawan-kawan saya ya agak mengejek kepada saya. Mengapa kamu mau ke pesantren? Kamu jadi guru, gajinya sudah gede. Kok mau ke pesantren, mau apa? Ya saya tidak memperhatikan ejekan kawan-kawan saya itu. Dikatakan rugi, sudah diangkat menjadi pegawai negeri. Untuk jadi pegawai negeri susah. Nah, diangkat jadi pegawai negeri malah ditolak. Macam-macam lah tetangga itu, seolah-olah menyesal saya ke pesantren itu, mengapa tidak diterima sebagai pegawai negeri. Karena waktu itu mencari pegawai negeri susah. Diangkat jadi pegawai negeri malah ditolak. Akhirnya saya memilih ke pesantren Sidogiri waktu itu. Ngaji saya di sana sebagaimana santri-santri yang lain dengan kehidupan yang sangat sederhana. Di pesantren itu saya masak sendiri, mencuci baju sendiri, yang ngaji. Dan waktu di pesantren itu
makan saya cuma 1 kali, tidak 3 kali kayak kamu. Makan itu cuma waktu jam 11 saja. Habis ngaji saya masak, makan, sholat duhur. Kalau pagi sekedar saya minum teh dengan singkong digoreng atau singkong direbus. Juga waktu sore cuman minum teh dengan singkong direbus. Makan 1 hari 1 malam cuma 1 kali. Makan 2 kali malu, apalagi 3 kali. Tidak menjadi kebiasaan santri waktu itu. Jadi santri itu rata-rata sistemnya agak tirakat gitu loh. Jadi makan cuma 1 kali. Kalau pagi ya juga beli singkong rebus atau singkong goreng, makanan-makanan kecil. Itu ketika Sidogiri ya belajar dengan segala kesabaran. Mandinya di sungai, tidak kayak kamu punya kamar mandi, WC-nya juga di sungai. Ada 2 sungai, ada 1 sungai digunakan untuk WC, 1 sungai digunakan untuk mandi. Nah, yang untuk WC itu sungainya kecil, airnya nggak seberapa. Kalau sungai yang untuk mandi itu sungainya tingginya airnya sedada dan airnya bersih. Dari air dari Gunung Arjuno sumbernya, itu airnya bersih bagus. Disitulah saya mengaji kitab, mengaji jurumiyah, mengaji Fathul Qorib, mengaji tafsir. Nah, kemudian saya mendengar bahwa ada pondok yang maju, namanya Pondok Modern Gontor Ponorogo. Lalu saya, karena ini saya mendengar pondok yang disiplin, nah bagus, namanya Pondok Modern Gontor Ponorogo. Kemudian saya pamit sama ayah saya untuk pindah. Alhamdulillah ayah saya tidak keberatan. Kemudian saya pindah ke Gontor. Nah, di Gontor itu makan sudah kayak kita di sini, ada dapurnya, bayar tiap bulan. Kalau mandi ke kampung, numpang sama orang kampung. Di pondok belum ada waktu itu saya masuk tempat mandi. Ada mandi tidak mencukupi. Nah, sehingga mandinya ke rumahnya orang-orang kampung. Jadi itulah mondok zaman saya ini. Listrik hanya menyala sampai jam 11. Setelah jam 11 pondok sudah kayak kuburan, gelap. Baru subuh nanti listrik menyala lagi, karena tidak pakai PLN, listriknya diesel sendiri. Nah, disitulah ketika kita mondok sangat prihatin. Tidak kayak kamu sekarang. Kalau dibanding dengan zaman saya, itu sudah jauh sekali. Kamu mandi sekarang enak, ada kamar mandi, ada WC, ke dapurnya enak. Kalau dulu saya tidak ada dapur di pondok itu, masak sembarangan aja di pinggir-pinggir pondok itu, masak dengan pakai kayu, tidak ada kompor waktu itu. Dan kayu itu ya kalau nggak beli, pergi ke kebun dulu mencari daun-daun, ranting-ranting yang patah, itu dikumpulkan yang kering, baru saya masak. Itu situasi ketika saya di pondok pesantren Sidogiri. Kemudian setelah pindah ke Gontor, ya tinggal baju mencuci sendiri, tapi sudah nggak masak, tinggal makan, tapi sangat sederhana dibanding dengan makannya kamu sekarang. Itu jauh berbeda. Ketika saya yang namanya sayur tidak pernah berubah sepanjang hari, ya sayur nangka dengan tempe, tidak ada lagi lauk yang lain. Nah, itulah jadi sangat prihatin. Tapi saya berkeyakinan inna ma'al usri yusro. Saya masuk di Gontor kelas 1, mengulang lagi. Ya karena saya latar belakangnya sudah pernah SMP,
latar belakangnya pernah SGB, latar belakangnya sudah pernah di Sidogiri. Masuk kelas 1 di Gontor, saya tidak mendapatkan kesulitan. Yang banyak pelajaran itu mengulang kecuali bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya baru-baru. Kalau pelajaran lainnya saya anggap mengulang. Sehingga saya mendapat nilai yang cukup baik di kelas 1 itu. Karena nilai saya baik, akhirnya oleh majelis guru diputuskan saya naik boleh langsung kelas 3. Mestinya kelas 1 naik kelas 2, naik ke kelas 3. Saya dikasihkan keistimewaan. Saya boleh langsung ke kelas 3 dengan catatan kalau mampu terusin, kalau tidak mampu balik ke kelas 2. Akhirnya saya duduk di kelas 3, tidak lewat kelas 2. Saya lewatin, saya loncatin kelas 2 itu. Ya tentu saja saya belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Karena melompat satu kelas itu, alhamdulillah, walaupun saya melompat di kelas 3 itu nilai saya bagus. Sehingga saya dari kelas 1, 1B, 3B, 4B, 5B, 6B. B itu kelas yang terbaik. Kalau A itu di Gontor, tempatnya anak-anak yang tidak naik. Jadi anak kelas 1 yang tidak naik menjadi 1A. Anak kelas 2 yang tidak naik menjadi 2A. Anak kelas 3 yang tidak naik 3A. Anak kelas 4 tidak naik 4A. Kelas 5 tidak naik 5A dan sampai 6A. Nah, kalau B itu anak yang baik-baik. Kemudian C selanjutnya. Nah, saya alhamdulillah di Gontor itu kelas B terus. Walaupun saya melewati kelas 2. Di kelas 3 itu saya ketemu Bapak Kiai Haji Masuri Baidowi yang ada di mana? Di Cirebon. Sampai ke kelas 6. Nah, di kelas 6 saya lulus dengan angka baik. Lalu oleh Kiai Imam Serkasi almarhum saya diangkat untuk menjadi guru di Gontor. Jadi menjadi guru saya di Gontor sebagai guru baru. Nah, biasanya guru baru itu ngajar di kelas 1, kelas 2. Tapi saya waktu itu dikasih fasilitas ngajar di kelas 3. Nah, ketika ngajar di kelas 3 itu murid saya termasuk Kiai Betawi Maulana Kamal itu tadi saya ketemu. Nah, itu murid saya yang paling tua. Jadi Ustadz sekarang jadi Kiai Betawi yang menjadi Kiai sepuh lah di Betawi ini. Itu murid saya ketika kelas 3 saya mengajar ilmu usulil fikih sampai kelas 4, kelas 5, kelas 6. Waktu saya jadi guru di Gontor dibuka perguruan tinggi namanya Institut Darussalam. Saya masuk di perguruan tinggi ini kuliah 3 tahun. Jadi saya ngajar 4 tahun, kuliah 3 tahun. Kuliah itu sampai waktu itu sarjana muda dengan gelar disebut BA, Syukron Makmun BA. Nah, kalau sempurna dokter Andes ketika itu yang 4 tahun. Nah, di Gontor saya cukup 3 tahun di perguruan tinggi. Saya lulus dengan baik. Nah, lalu ketika wisuda saya ketemu yang mewisuda saya itu Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Dia pada waktu itu sebagai ketua umum PBNU dan dia sebagai menteri kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian yang wisuda, kemudian saya bertemu, beliau mendapat laporan dari guru-guru
dan mendapat laporan dari pengurus NU Ponorogo, saya aktif di NU Ponorogo, memberikan pengajian-pengajian di IPNO, di mahasiswa di PMII di Ponorogo. Melihat kegiatan saya ini, rupanya Pak Idam Khalid itu lalu mengajak saya ke Jakarta. Waktu itu saya kayak kejatuhan bulan. Mengapa? Saya anak kampung, mondok, tahu-tahu diajak oleh Menteri Negara, diajak oleh Ketua Umum PBNU. Itu kayak kejatuhan bulan. Nah, saya tidak tahu Jakarta, saya anak kampung. Lalu saya minta izin pada kedua orang tua saya. Alhamdulillah saya diizinkan mengikuti Kiai Haji Dr. Idam Khalid. Kemudian saya satu rumah dengan menteri di Jalan Bangun Sarkoro. Itu saya tidak boleh keluar dari rumah beliau. Saya dikasih tempat di belakang. Kemudian saya menjadi staf beliau sebagai staf pribadi Menteri Negara Kesra pada tahun 1967 68. Itu sejarah saya ke Jakarta. Jadi saya ke Jakarta itu tidak pernah mendapatkan kesulitan. Langsung saya di rumah menteri, ya makan di rumah menteri, tidur di rumah menteri. Saya mengajar waktu itu hanya dikasih tempo 2 kali seminggu, mengajar di Darul Ma'arif, madrasah yang didirikan oleh Kiai Dr. Idam Khalid. Saya mengajar, lama-lama saya diangkat jadi direktur Darul Ma'arif itu. Saya kerjakan dengan sebaik-baiknya, termasuk murid saya itu di Darul Ma'arif yang bernama Kiai Zainuddin MZ. Itu murid saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Ketika saya di Darul Ma'arif itu, saya selalu mundar-mandir ke Jalan Senopati, tempatnya Pak Haji Abdurrahman bin Naidi. Kalau Sabtu saya berada di situ, malam Minggu ada pengajian oleh Habib. Kalau Habib itu tidak hadir, saya yang kasih pengajian. Itulah hidup saya di Jakarta, menjadi direktur Darul Ma'arif. Kemudian kalau tiap malam Sabtu, malam Minggu mesti ada di Senopati. Nah, kemudian saya melayani daripada dakwah-dakwah pengajian-pengajian di Jakarta. Saya dikenal oleh orang Jakarta. Waktu itu saya mengisi radio yang namanya Radio Cendrawasih. Radio Cendrawasih itu kalau Selasa malam Rebo saya membaca tafsir Jalalain. Hampir 90% dari penduduk Jakarta ini ke Radio Cendrawasih. Waktu itu televisi belum ada. Nah, televisi belum ada, yang adanya radio-radio saja. Jadi pada umumnya hampir 80% penduduk DKI sampai Tangerang kalau Selasa malam Rebo itu mesti ke Radio Cendrawasih, saya baca tafsir Jalalain. Kemudian kalau malam Jumat yang mengisi fikih itu Kiai Betawi, Muallim Syafi'i Al-Azami, itu mengisi malam Jumat. Begitulah nama saya terangkat di seluruh Jakarta ini. Lalu kemudian ketika Kiai Ma'ruf Amin itu menjadi ketua Masjid Fudola di Tanjung Priok, saya yang sering memberikan pengajian rutin dengan Habib Syekh Al-Jufri. Beliau masih sebagai pengurus masjid yang akhirnya jadi wakil presiden. Nah, itu sejarahnya. Jadi Kiai Ma'ruf Amin itu oleh orang dikatakan muridnya Kiai Suron Makmun itu tidak benar. Ya, yang benar dia jadi pengurus Masjid Al-Fudola,
Nah, saya yang sering ngaji dengan bisa di situ, Kiai Ma'ruf tentu sebagai pengurus hadir ngaji. Nah, itulah pada waktu itu. Nah, akhirnya saya dipercaya oleh Haji Abdurrahman bin Naidi. Kemudian dia menyerahkan tanahnya kepada saya untuk bikin pondok pesantren sekitar tahun 73. Saya baru mulai mempunyai santri yang waktu itu saya tolak. Namanya Haji Naim, orang Kalideres. Anaknya bernama siapa? Anaknya bernama, subhanallah, kok bisa lupa saya. Saya tolak. Di sini bukan pesantren, Pak, tapi orang tuanya maksa. Haji Naim ini pokoknya Pak Syukron, anak saya di rumah Pak Kiai lah, mau disuruh nyapu, disuruh apa, persilahkan. Nah, akhirnya saya punya santri satu, lalu datang lagi anak perempuan namanya Dewi Fasilah. Nah, saya tumpangkan di belakang. Akhirnya banyak mendaftar sampai kira-kira 18 orang. Ini kalau ingin tahu sejarahnya Darul Rahman. Karena bukan pondok pesantren, saya titipkan di rumah tetangga-tetangga saya itu. Saya titipkan 2 orang. Akhirnya pendaftaran berjalan terus. Karena pendaftaran berjalan terus, kemudian saya merancang untuk bangun pondok pesantren. Tahun 75 awal barulah saya membuat gedung pondok pesantren lantai 2 dengan panjang 60 meter, lebar 9 meter. Lantai 2. Mulai banyaklah santri saya. Terus akhirnya banyak tidak muat. Saya mencari lokasi di Luwiliang. Tahun 83 itu di Luwiliang mulai digarap. Tahun 85 mungkin kurang lebihnya baru ditempati oleh anak Darul Rahman. Jadi anak Darul Rahman itu saya pindahkan ke Bogor. Nah, itu sejarahnya. Setiap saya ngangkat telepon, banyak yang bertanya, ada SMP-nya enggak Kiai, ada SMA enggak? Saya bilang tidak ada. Di sini hanya sanawiyah dan aliyah saja. Akhirnya telepon banyak yang bertanya SMP. Akhirnya saya dirikan oleh Ustadzah Konita itu yang mengerjakan, didirikanlah SMP SMA di Parung. Ini sejarahnya. SMP SMA di Parung. Saya di awal masuk Jakarta itu saya jadi dosen. Menjadi dosen di Departemen Keuangan, menjadi dosen di Akademi Pajak, menjadi dosen saya di Akademi Bahasa Asing yang sekarang masih ada di Cikini itu. Kalau kamu lewat Cikini ada bacaan Akademi Bahasa Asing Indonesia. Saya pernah jadi dekan di situ jurusan bahasa Arab. Nah, banyak saya jadi dosen. Tapi ya maklumlah, namanya di Jakarta orang yang dosen bahasa asing itu rata-rata anaknya orang kaya. Di Akademi Keuangan juga yang banyak anaknya orang kaya. Jadi kalau ulang tahun kayak begini mesti ada undangan sama saya. Tapi undangannya tidak kayak begini. Pernah diundang ke lantai 12 Sarinah. Ya karena saya tidak ngerti undangannya, saya masuk saja, datang. Ternyata di situ dansa semua. Saya kan tidak bisa dansa. Jadi saya cuma duduk nonton aja. Banyaklah undangan hari ulang tahun. Saya diundang kadang-kadang ke film, nonton film, dikirim tiketnya ke gedungnya di Menteng, kadang-kadang di mana, di Gunung Sahari.
Habis nonton bioskop biasanya ke rumah makan ramai-ramai, laki perempuan gurau campur aduk. Sedangkan saya dari pesantren, saya merasa wah ini bukan alam saya. Kalau begini terus bisa rusak, kata saya. Nah, akhirnya saya putuskan mengundurkan diri jadi dosen. Di samping pengajian saya sudah penuh 1 minggu di Jakarta. Ada yang 2 kali ngaji, 1 malam itu 2 kali. Nah, karena pengajian saya juga di samping itu penuh, banyak undangan, akhirnya saya mengundurkan diri sebagai dosen ini. Saya terus melayani masyarakat. Kemudian Pak Haji Abdurrahman menyerahkan tanahnya untuk bikin pesantren. Saya kelola pesantren itu mulai tahun 75 diresmikan. Maka kemarin 50 tahun ini pas dengan tahun 2025 saya mendirikan tahun 1975. Jadi persis 50 tahun saya mendirikan pondok pesantren sampai sekarang ini. Alhamdulillah dengan segala perkembangannya. Nah, ini sejarah daripada saya masuk ke Jakarta itu karena diminta oleh Menteri Negara pada waktu itu Kiai Dr. Idham Khalid, yang saya tidak menyangka akan diajak menteri. Itu tidak ada mimpi saya ya, karena sudah aturan Allah. Alhamdulillah saya dibawa ke Jakarta, akhirnya saya berdakwah di Jakarta ya sampai sekarang ini. Ini sejarah lintas, karena ini hari milad, pantas kalau saya cerita ini supaya anak-anak tahu saya ke Jakarta dulu bukan saya nyelonong ke Jakarta cari kerjaan, enggak, langsung diminta oleh orang gede bernama Kiai Haji Dr. Idham Khalid, Menteri Negara Kesra, dan waktu itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi di luar dugaan saya, mau ketemu menteri aja susah, apalagi menteri zaman itu. Nah, wibawanya gede, tidak seperti menteri-menteri zaman sekarang, biasa saja dalam demokrasi ini. Kalau dulu yang namanya menteri, wah hebat. Lalu saya anak desa, anak kampung, diajak ke Jakarta, langsung satu rumah. Di rumahnya ke Dr. Idham Khalid. Inilah sejarah saya datang ke pondok pesantren sampai sekarang ini. Di Senopati saya tekuni, tetapi tanahnya hanya 3.500 meter. Jadi waktu itu tempat mandinya anak ya, enggak tahu Ustaz Malik masih ngalami enggak? Nah, ya kalau masih mengalami, tempat mandinya tidak seperti di sini, dapurnya tidak seperti di sini. Ya mungkin cuman ada putra itu mungkin ada cuman ada 15 kamar mandi dengan mandinya anak ratusan. Tidak tahu bagaimana saya antrinya pada waktu itu. Lalu alhamdulillah setelah itu ada terjadi perubahan, tanah Senopati oleh pemerintah dijadikan daerah bisnis, bukan daerah pendidikan. Jadi akhirnya diminta saya untuk tukar guling waktu itu. Saya bertahan bahwa tukar guling itu saya minta tetap di Jakarta Selatan, minimal Jakarta Timur. Selain itu saya tidak bersedia untuk pindah karena tanahnya sudah sertifikat. Di Senopati itu saya bikin sertifikat, jadi kuat. Kalau saya mau bertahan betul ya bisa juga, cuman pikiran saya kalau saya bertahan di pondok pasti banjir tiap hujan, dan ternyata betul tiap hujan banjir karena dikelilingi gedung-gedung, tidak ada resapan lagi. Satu-satunya air lari ke Senopati, ke pondok saya. Kalau hujan deras mesti banjir,
sampai masuk kelas, tapi banjirnya nggak lama, bangsa 2 jam, 3 jam, 4 jam, iya kan? Nah, tapi bagaimanapun mengganggu karena masuk ke kelas. Kalau banjir bisa berenang di lapangan itu, santri bisa berenang karena tingginya sampai ke dada. Nah, lalu saya berpikir pantas juga kalau saya pindah, tapi dengan syarat saya minta tukar guling. Nah, urusi tanahnya saya minta paling tidak 10 kali lipat, semua bangunan diganti. Alhamdulillah investornya mau. Terjadilah pemindahan ke sini 3,5 hektar. Alhamdulillah bisa bernapas, sehingga rumah-rumah guru, asrama guru bisa teratur, asrama santri walaupun dengan ya tentu dengan segala kekurangannya, tapi dibanding dengan Senopati sudah cukup baik dapurnya. Tapi ya memang dasar santri, sudah dikasih dapur, mejanya bersih, tempat duduknya bersih pakai keramik, tapi senangnya makan di jalanan. Itu yang saya heran itu. Untung sekarang menjadi bangunan. Dulu bangunan yang disebut bangunan sultan itu tempat sampah. Di tempat sampah itu anak sekitarnya makan. Saya pikir sudah makan di tepi sampah, di tepi jalan, kok enak. Tapi sampai sekarang masih ada yang seperti itu tuh. Kalau saya datang lewat guru-guru dia lari. Padahal dapur disediakan tempatnya enak, tempat duduknya enak, mejanya enak. Tapi milih di tepi jalan. Aneh juga ini. Nah akhirnya sudah kayak sekarang ini stabil. Saya berusaha supaya santri ini berada di sini, fasilitasnya ada. Lalu saya bikinkan gedung pertemuan dan gedung olahraga. Anak-anak main sepak bola tidak kehujanan, tidak kepanasan. Mau main badminton waktu hujan, mau main voli waktu hujan. Alhamdulillah, ini satu fasilitas. Saya berpikir lagi, lalu kasih fasilitas tadi kolam renang. Mungkin satu-satunya pondok pesantren yang punya kolam renang, baik putra maupun putri. Dan alhamdulillah selama saya membangun tidak pernah minta uang bangunan sama wali murid. Ya, bangun gedung olahraga yang habis 3,5 M, saya tidak minta bantuan sama wali murid. Saya membangun gedung-gedung yang ada tidak minta bantuan kepada wali murid dan tidak minta bantuan kepada pemerintah. Saya kelola duit-duit yang ada ini dengan hemat. Alhamdulillah sekarang fasilitasnya cukup. Gedung olahraga ada, mau berenang pun ada. Kamu kalau pulang ke kampungnya, boro-boro jadi tempat main voli, rumahnya saja kepepet-kepepet. Satu tembok kepunyaan 2 rumah, karena temboknya dengan tetangganya satu tembok. Untuk mencari main badminton, insya Allah di kampungmu susah, apalagi mau sepak bola. Tapi kamu datang ke pondok ini bisa sepak bola, bisa badminton, bisa volleyball, bisa sepak takraw, ya. Nah, lalu bisa berenang. Subhanallah, subhanallah. Itu kadang-kadang masih merasa tidak senang, masih tidak betah, minta pulang. Yang minta pulang itu anak-anak yang tidak paham pelajaran. Sudah pasti itu tidak paham pelajaran,
akhirnya minta pulang, minta pindah. Kalau anak yang pelajarannya lancar, tidak ada yang minta pindah, mesti betah di sini. Nah, anak-anak yang pelajarannya ketinggalan, itulah yang mereka minta pindah. Usul fikih tidak paham, mutola'ah qiraatul syiddah tidak hafal. Bukan hanya tidak hafal, dia tidak paham. Ilmu sorof tidak paham, ilmu nahu tidak paham. Akhirnya anak yang semacam itu kayak cacing di abu dapur, kepanasan, nelpon orang tuanya minta pindah. Saya tahu itu. Kalau anak-anak yang pinter-pinter, yang ngerti pelajaran, paham, di sini kayak surga, tidak minta pindah, merasa senang. Mutolaahnya hafal, usul fikihnya hafal dan paham, semua pelajaran dia paham, tidak ada yang tidak paham, mesti di sini itu dia senang. Nah, yang tidak senang di sini ini orang anak yang tidak paham pelajaran dan dia tidak mau bertanya. Oleh sebab itu, kalau kamu pelajaran tidak paham, jangan dibiarkan. Tidak paham, cepat tanya. Tidak paham, tanya. Kalau nanti pelajaran paham, di sini tidak minta pindah. Nah, itu rahasianya. Jadi saya paham anak-anak yang tidak betah di sini, yang minta pindah, itu anak-anak yang pelajarannya di kelas tidak mengikuti. Kalau yang mengikuti tidak minta pindah. Nah, saya dulu ketika di pondok, kalau habis sekolah saya cepat-cepat ke dapur makan, sholat duhur. Habis sholat duhur saya bawa pelajaran tadi di kelas itu di tepi sungai. Namanya waktu itu sungainya Sungai Malo. Di pinggirannya pohon bambu rindang, jadi tidak kena sinar matahari. Nah, habis sholat duhur saya bawa kitab tadi di bawah pohon bambu, saya baca, saya ulang pelajaran yang tadi di kelas. Kalau jam 8 saya punya grupnya itu sampai sekarang masih hafal saya lalu ada namanya Abdul Mu'id anak Tulungagung, lalu Kiai Masuri Baidawi anak Madiun, lalu ada Nu'man Basri anak Sukabumi, ada namanya Amar Sarip anak Jember. Nah, ini 5 orang ini disiplin, tiap jam 8 sudah ada di kelas. Habis sembahyang isya, habis makan malam langsung berada di kelas jam 8. Apa pelajaran besok pagi? 6 pelajaran waktu itu, hanya 6 pelajaran satu hari, tidak 7. Di sini kan 7, cuma 6 pelajaran. Pelajaran pertama apa? Mutola'ah, kita baca bersama sampai paham. Kalau sudah paham semua mufradatnya, kita pisah sebentar, kira-kira 10 menit menghafal. Kumpul lagi apa? Kemudian kita pisah 5 menit hanya untuk mengingat, karena tidak perlu dihafal. Nah, jam ketiga apa, jam keempat apa, kelima, keenam apa, tertib malam itu selesai 6 pelajaran. Besok masuk kelas kita berseri-seri kayak mau masuk surga. Mengapa? Semua pelajaran sudah hafal, sudah paham. Ditambah saya tetap jam 2 saya ulang pelajaran itu, sehingga ketika datang ujian saya tidak perlu belajar ngotot. Mengapa? Karena sudah di otak semua, usul fikih sudah di otak, mutola'ah sudah hafal semua. Menghadapi ujian berseri-seri,
dan tidak terlalu ngotot sampai belajar jam 1 malam, jam 2 malam, tidak. Biasa saja saya belajar sampai jam 10 malam, setelah itu tidur, bangun subuh. Kenapa? Pelajaran sudah dicicil dari awal. Maka kalau saya menasehati kepada anak-anakku, belajarlah kalian seolah-olah besok mau ujian. Itu saya kerjakan, bukan saya omong kosong, tidak, saya kerjakan. Sehingga saya katakan sama anak-anakku, belajarlah kau hari ini seolah-olah besok pagi ujian. Itu saya kerjakan. Jadi ketika datang ujian, kawan-kawan saya menyalakan lampu sampai jam 1 malam, saya tenang tidur. Kenapa saya tidur? Dan selalu saya pergunakan untuk menghafal. Mau jamaah maghrib, mesti saya bawa buku, apa usul fikih, apa mutolaah, apa mahfudot, yang sehingga ketika ujian datang semuanya sudah siap. Nah, sehingga alhamdulillah hasil pelajaran saya selama di pondok, raport saya itu ya mesti 7, 8, 9, 10 di raport saya ini. Tidak ada angka 6, nggak ada angka 5. Nah, sehingga waktu itu saya diangkat menjadi guru oleh Kaisar Kasih itu di Gontor. Saya mengajar saya belajar selama 5 tahun, saya mengajar 4 tahun, jadi resmi saya di Gontor itu 9 tahun. Cukup lama, 9 tahun berada di pondok pesantren, pondok modern itu. Inilah sejarah saya. Alhamdulillah saya termasuk yang dipanjangkan umur. Jadi doa-doa di masjid-masjid mulai tahun 67 saya masuk Jakarta sampai sekarang ini, berarti doa mereka itu makbul. Di antaranya sayalah, di antara kiai-kiai yang panjang umur, yang lain sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang berpidato bersama-sama saya tahun 75 sekarang sudah nggak ada semua. Saya sudah nggak punya kawan yang seumur dengan saya di Jakarta itu. Kalau peringatan Maulid ya paling ketemu dengan alumni. Ke Bekasi pembicaranya alumni, ke Tangerang alumni, di Jakarta alumni. Yang seperiode dengan saya rata-rata sudah meninggal dunia. Nah, sekarang doa saya kepada Allah, ya selama saya bermanfaat untuk agamamu, untuk Islam dan untuk umat Islam. Kalau memang sudah tidak ada gunanya untuk agamamu, ya Allah, Engkaulah yang lebih tahu. Barangkali kuburan yang lebih bagus bagi saya. Dan sudah panjang umur. Jadi doa saya sekarang ini kalau berdoa, ya Allah, Allahumma tawwil umri ma dumtu nafi'an lil Islam wal muslimin, wa illa fa anta ta'lam wal amru biyadikal khair. Itu doa saya sekarang. Ya kalau kan sudah panjang umur. Jadi kalau orang Jakarta dahulu tahun 70, tahun 68, 69, 70, 75 saya ngaji di masjid-masjid, selalu mereka mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan Pak Kaisukon dipanjangkan umur,
Alhamdulillah, doa mereka makbul. Saya sudah berumur 87 tahun, berarti makbul. Nah, sekarang saya berdoa, ya Allah, panjangkan umur saya Allah, selama saya masih berguna untuk agamamu, untuk Islam, dan untuk orang-orang Islam. Kalau sekiranya sudah tidak berguna, fa anta ta'lamu wal amru biyadikal khair. Selesai. Inilah barangkali anak-anakku yang saya berikan kepada anakku, sekedar riwayat hidup saya. Nanti saya termasuk orang yang menderita ketika belajar. Kalau kiriman dari orang tua saya itu tidak berlebih-lebihan, cuma pas-pasan, tapi alhamdulillah, innama al usri yusra. Sekarang saya alhamdulillah rezeki cukup, ya, dengan anak-anak pengajian cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya semakin banyak bersyukur, dan dalam panjang umur semakin banyak amal soleh. Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia man tola umruhu, yang paling panjang, wa hasuna amaluhu, dan banyak amal solehnya, amal-amal yang bermanfaat. Oleh sebab itu doa saya sekarang ini, ya Allah, panjangkan umur saya. Sudah panjang, tapi panjangkan umur saya ya Allah, selama saya masih berguna untuk agamamu, untuk Islam, dan untuk orang-orang Islam. Kalau tidak, fal amru biyadikallah. Kalau tidak, segala urusan ada di tanganmu. Mana yang baik untuk saya? Apa baik panjang umur, apa baik masuk kuburan? Cuma Engkau yang tahu ya Allah. Mana yang baik, berikan kepada saya. Kalau yang baik saya panjang umur, panjangkan umur saya. Kalau yang baik saya masuk kuburan, masukkanlah saya ke kuburan. Sudah 87 tahun. Nah, itu doa saya. Mudah-mudahan anak-anakku semua, ya, doakan saya, mudah-mudahan panjang umur, berguna untuk agama, berguna untuk bangsa, berguna untuk orang-orang Islam. Ini saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku, ikut bersyukur dan ikut mendoakan kiainya dipanjangkan umur. Sekian, warahmatullahi wabarakatuh.